Halo Ibu. Halo. Makan dulu. Semuanya duduknya dinyamankan dulu. Iya. Kursinya agak nggak enak ya, Bu, ya. Iya, sakit pinggang saya. Maklum, Bu. Maaf ya belum diperbarui. Ya. Iya. Selamat siang Iya, semuanya. Siang Ibu. Selamat siang. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Masih kaya, masih Alhamdulillah ya. Amin. Ya. Itu sebuah kenikmatan ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Hari ini kegiatannya apa aja? Abis ini sih, Bu, beli iPhone. Oh, Iya. beli iPhone. Kita beli iPhone 17 Pro Max. Oh, iya. 17 Pro Iya. Max. Mood kita hari ini Cash bagus. atau kredit? Cash dong. Cash, oke. iPhone 17 Pro. Oke, bagus ya Mbak, itu kan lagi keren banget kan? Iya, Ibu Mahal punya banget nggak? tau Punya nggak? Bu. Ibu pasti nggak punya. Nggak punya. Beli ya Bu ya besok. Soalnya Iya. lagi FOMO. Iya, nunggu Iya. kalian bayar konseling dulu, tapi baru saya beli. Nggak gratis, Bu. Enggak dong. Ini waduh Bu. Bagus kan? Bener gratis. Iya. Oh bagus banget Ibu. Di Beli ya pungut besok ini ya. apa? Pungli. Pungli. Saya sama merinding. Iya, sudah. Jadi yang punya iPhone siapa aja? Apa cuman Cuma kamu deh. Oh, cuman aku. Cuma kamu deh. Apa cuma kamu ya? Aku loh. Kamu nggak punya ya? Aku nggak punya. Yang gitu. Sudah ya. Harus menghargai teman yang nggak punya. Ini bisa kenalan terlebih dahulu ya, biar lebih. Sudah kenal. Oh, sudah kenal. Iya, kita tuh Ibu tunggu aja deh, deh. Ibu aja deh ya. Iya. Oh, Iya. oke, sudah kenal semuanya. Satu kelas. Iya, kita trio suge. Circle kita namanya trio suge. Trio suge. Padahal kita kere. Oh, semoga Amin. Kamu aja ya yang kira ya. Amin. Loh, sekarang kita masih kere. Waduh, Saya kita suge, saya suge. punya iPhone. Iya, Saya amin. punya Amin. iPhone. Amin. Oke, aku juga punya sih dibeliin iPhone 17 Pro Max. Iya. Dibeliin ayangku. Iya. Oke, sudah kenal semua. Berarti satu Offering. satu kelas, satu departemen semuanya. Iya. Betul. Departemen apa? Saya Jurusan departemen kedokteran. Saya jurusan kedokteran. Kedokteran, berarti kedokteran Iya, semua. betul. Iya, kita sama dokter. Dari cinta. universitas Universitas Brawijaya, Bu. Brawijaya. Wah, keren. Itu enggak sih Mbak, apa biayanya sangat-sangat gitu? Nggak usah ngomongin biaya sih, Bu. Kita trio suge. Ah, iya, Nggak usah maaf ya. ngomongin biaya. Bisa kok berapa aja. Oke, kalau begitu karena sudah kenal semuanya nih, saya yang kenalan ya. Ya, betul. Perkenalkan, nama saya Nandara Fadila. Di sini saya sebagai konselor yang akan memfasilitasi kalian. Saya akan mengarahkan kalian dan saya tidak akan memutuskan keputusan dari konseling kali ini. Apa dipahami? Oke. Bisa. Sebenarnya sudah pernah konseling semuanya. Belum. Saya Saya sudah belum sih, Bu. Soalnya, Mungkin saya dia lagi banyak masalah kalau lagi kelebihan uang sih tepatnya. Saya bingung mau bagiin kemana sih. Jadi ke ibu aja gitu. Saya pernah Bu, pernah individu beberapa kali. Kalau kelompok Belum pernah sama belum sekali. pernah. Jadi ini pertama kali ya. Betul. Oke, seperti konseling pada umumnya, sesi konseling kali ini akan berjalan selama 45 menit. Apakah kalian berdua sepakati? Sepakat. Oke. Nah, nanti pada sesi konseling kali ini kan kelompok nih. Jadi, kita akan membahas satu permasalahan terlebih dahulu. Jadi, setiap satu sesi konseling kita akan fokus terhadap satu konseli, satu masalah. Nah, nanti untuk yang lainnya bisa kita bahas di sesi konseling selanjutnya. Oke. Nah, di sesi konseling seperti biasanya akses kerahasiaan itu sangat-sangat dipegang ya kan. Jadi kalian tidak boleh membocorkan apa yang kalian dapat di dalam sesi konseling kali ini kepada pihak yang selain ada di sini. Bisa pahami? Bisa. Oke. Langsung saja ya. Kita nanti kan akan membahas satu
permasalahan, jadi itu perlu disepakati. Nah, sebelum kita menyepakati, langkah baiknya kalian tuh menjelaskan secara ringkas permasalahan apa yang membuat kalian datang ke sini. Nah, nanti selain permasalahan, kalian juga menyampaikan tujuannya. Tujuannya itu mau gimana, mau minta solusi atau mau didengarkan saja gitu. Dipahami? Bisa. Mulai dari Mbak Adila. Sebenarnya permasalahan saya tuh permasalahan mahasiswa pada umumnya, Bu. Saya datang ke sini sebenarnya juga mau cari solusi, mau cari keberanian juga untuk bisa ngungkapin ini ke teman saya. Jadi tuh saya tuh punya teman kelasnya ini kayak teman kelas kami semua deh. Nah, beliau ini tuh bisa dibilang semester 3 ini tuh susah untuk di reach out buat ngerjain tugas-tugas gitu, Bu. Nah, terus udah kita maklumin, maksudnya udah saya maklumin beberapa kali, tapi beliau ini tuh susah banget untuk ngerjain tugas-tugasnya. Nah, terus kayak aku sama dia tuh bisa dibilang tuh agak deket gitu ya, agak deket. Nah, kita suka kayak ngobrol, nongkrong bareng gitu. Nah, tapi gara-gara masalah kelompok ini aku tuh susah gitu, Bu, untuk ngasih tahu dia kayak kerjain dong tugasnya gitu. Aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak berani bilangnya karena aku takutnya jadinya hubungan pertemanan kami tuh jadi nggak sebaik yang sekarang ini kalau setelah aku bicara sama dia gitu. Jadi Mbak Adil ini sebenarnya terganggu dengan sikap teman Mbak Adil yang seperti itu, tapi Mbak Adil ini kalau mau negur itu Mbak Adil takut nanti kondisi pertemanan Mbak Adil dengan temannya ini jadi rusak gitu ya. Betul. Oke, nah terus tujuannya kesini mau didengarkan saja atau mau minta solusi nih gimana cara mengatasinya atau gimana? Sebenarnya tujuan saya kesini saya pengen cari solusi juga gimana caranya saya bisa bicara sama dia. Terus juga saya harapannya dengan ikut konseling kelompok ini saya jadi punya keberanian gitu, Bu, untuk bilang ke dia gitu. Siapa tahu kalau misalnya dengan konseling kelompok ini saya jadi punya rasa berani yang lebih gitu. Stop. Oke, jadi Mbak Adil kesini ini tujuannya juga mau mencari solusi ya. Oh iya, lupa. Mencari solusi. Oke, lanjut Mbak Mutia. Saya sendiri sih, Bu, kurang lebih juga sama kayak Mbak Adil. Permasalahan mahasiswa juga pada umumnya saya ngerasa kayak burn out, apalagi kan kita kan kedokteran ya, Bu. Jadi pas ada fase-fase di mana saya kayak berat banget menjalani perkuliahan, rasanya pengen nangis, pengen keluar itu, dan ternyata harta tidak membawakan ketenangan gitu. Oke. Kemudian tujuannya Mbak Mutia Ingin lega aja sih, Bu, sama dapet insight baru. Oke, jadi kesimpulannya Mbak Mutia ingin membagikan ceritanya, keluh kesahnya itu ya. Sebelumnya saya himbau ya, kan kalian semuanya bawa HP ya. Nah, HP-nya itu disimpan dulu ya supaya sesi konseling kali ini bisa berjalan dengan damai, tenang gitu ya. Oke. HP-nya disimpan dulu, dikasih dipasang. Apa ditaruh situ aja? Nggak apa-apa. Saya ngurusin seminar kunjir. Baik aku nggak buka. Oke. Sudah, Mbak Anissa ini gimana? Apa? Permasalahannya Ya, apa? jadi akhir-akhir ini tuh saya lagi pusing banget tuh sama tugas kuliah. Jadi tujuannya ke sini ingin cerita aja sih. ingin didengarkan ya. Oke. Iya, lupa saya. Nanti selama sesi konseling kali ini saya izin mencatat poin-poin penting dari konseling kali ini ya. Baik. Nah ini permasalahannya ini sebenarnya hampir sama ya. Ini Mbak Adil ini juga karena masalah dengan teman.
terus juga karena tugasnya juga kan, terus Mbak Mutia ini burnout ya kan. Nah kalau Mbak Anissa ini pusing tugas kuliah ya kan, dan Mbak Anissa ini kesini ingin didengarkan saja. Nah supaya enak nih kita menyetujui mana yang akan dibahas pada sesi pertama ini. Ibu Mianta, kalian rate permasalahan kalian dari bahannya? Mulai dari Mbak Nisa. Iya, kira-kira seberapa urgent permasalahan yang dihadapi? Oke. Berapa Mbak? berat aja Berapa rating kan Iya, cuma 5/10. 5/10. Saya sih yang mungkin kalau dibandingkan sama masalah teman-teman sih 6/10 ya kalau dibandingkan sama masalah itu. 6/10. Kalau Mbak Adil? Kalau saya sih kayaknya 8/10, Bu. Soalnya mempengaruhi keseharian saya juga. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau yang paling tinggi ini rate-nya Mbak Adil ya, 8/10. Jadi pada sesi konseling pertama kali ini kita akan membahas permasalahan Mbak Adil terlebih dahulu. Apakah dapat disepakati? Bisa. Oke, Mbak Adil sendiri bersedia? Bersedia. Oke, bersedia ya. I Oke, know. bisa dimulai nih Mbak Adil. I know. Sebelumnya Mbak Adil dinyamankan dulu duduknya, Dinyamanin pikirannya ditetangga dulu, tenangkan ya, diwadai. supaya lebih enak dan bisa terbuka. Diwadaikan gitu dia. Ya, Bu, biar siap. Sudah, oke. Saya juga ikut menyamankan itu. Iya, yang lain bisa ya didengarkan dan agak keras ya. nanti Iya, saya agak keras, nggak kayak sofa di rumahmu kan. sesi konflik karena ini kelompok, jadi Mbak Mutia dan Mbak Anissa nanti bisa memperhatikan permasalahan Mbak Adil, bisa memberi tanggapan, pertanyaan, atau misal permasalahan Mbak Adil ini ada yang relate juga, nanti bisa dibagikan juga. Baik. Oke? Nah nanti kalau misal ada kayak aku ada saran nih buat permasalahan Mbak Adil ini, nanti bisa disampaikan juga. Baik. Oke, Mbak Adil bisa diceritakan gimana awal mulanya? Oke, jadi awal mulanya itu kami beberapa kali masuk di kelompok yang sama. Ini temanku gendernya laki-laki ya, Bu ya. Jadi ini orang tuh kayak beberapa kali juga sering nongkrong sama aku, entah itu ngobrolin hal-hal yang kayak tentang kisah cintanya dia ataupun kisah cintaku tuh sering bertukar cerita gitu, Bu. Nah, tapi kalau misalnya di kelompok ini sebelumnya dia tuh nurut gitu loh, Bu. Kalau misalnya aku kasih tahu kerjain ini ya, nanti bagianmu ini, terus dia langsung ngerjain. Begitupun juga misalnya dia tuh kan kadang suka open joki gitu ya, Bu. Jadi kadang aku minta tolong ini, terus tadi aku bayar, dia tuh nurut gitu. Terus begitu pun dia kalau misalnya dia minta tolong ini ke aku laksanain. Nah tapi aku nggak tahu ya, semenjak dia udah mulai kerja ini, dia tuh kayak rada susah untuk di reach out lagi gitu. Terus juga semenjak dia juga punya teman baru, teman-temannya itu kan ada tingkat kan, geng baru dia itu ada tingkat. Jadi dia tuh kayak susah banget untuk kayak disuruhnya tuh diajak kerja samanya tuh susah gitu, Bu. Jadi mulai dari situ saya sudah mulai ngerasa kesel, jengkel. Kenapa sih nih anak nggak bisa sama sekali ajak kerja samanya kayak sebelumnya gitu, Bu. Dan temannya Mbak Adil tadi kan katanya agak susah diajak kerja sama lagi setelah dia bekerja dan ketemu teman-teman baru gitu ya. Mbak Adil pernah menegur kayak ngomongin gitu sebelumnya, sudah pernah kayak diajak ngomong baik-baik sambil bercanda? Pernah sekali, tapi bukan pas sekelompok sama saya. Jadi dia ada di kelompok
seminarnya, kelompok seminarnya itu dia waktu itu kan, jadi di matkul kami itu ada tentang seminar-seminar gitu Bu. Nah terus ini orang kayaknya problematik gitu sama kelompok seminarnya, karena mereka tuh mau seminar di sekolahnya dia gitu, tapi ini orang tuh susah banget untuk dihubunginya, juga kayak maunya tuh dia egoisnya di situ, jadi kayak di situ aja maunya, tetap kekeh di situ, padahal teman-temannya tuh udah bilang gak bisa. Terus juga guru kami dosen kami tuh bilang katanya ya kalau emang gak memungkinkan jangan di situ gitu, tapi ini orang tuh kekeh gitu loh Bu, mau di situ. Nah waktu itu pas lagi di matkul apa, kita tuh jujur ini salah, tapi kita tuh keluar dari kelas, kita tuh smoke break, jadi kita di kantin kita ngerokok segala macam. Terus ngobrol lah aku sama dia, kayak dia cerita kalau misalnya dia kemarin gak jadi seminar gitu. Terus ya udah aku kayak bilang sama dia, ya kenapa nggak ganti sekolah gitu kan. Juga kan dosennya bilang nggak bisa kalau misalnya dipaksain di situ gitu. Terus kata dia ya di situ enak, soalnya di situ sekolahku, dia bilang gitu. Aku juga udah deket sama gurunya gitu, guru yang mau dituju ini. Terus ya aku bilang dong kayak, iya tapi gimana, kan jadwal sekolahnya nggak memungkinkan sama keputusan dari dosen kita, juga dari jadwal yang seharusnya deadline-nya itu udah nggak tepat gitu. Nah terus kata dia ya udahlah mau gimana lagi, juga nggak ada lagi sekolah yang mau ini. Sebenarnya kalau misalnya dia cari sekolah yang lain bisa dituju untuk seminar-seminar, tapi ya gitu Bu, dia tuh kekeh di situ. Terus aku bilang kayak, yang kan ini kelompok, aku bilang ke dia, ini kelompok, nggak bisa mikirin di kepalamu doang, banyak kepala di kelompokmu. Kalau kamu egois kayak gitu ya gimana jadinya, nggak bakal selesai tugasnya gitu kan Bu. Terus ya dia kekeh, dia bilang gini. Terus aku yang kayak begitu dia berargumentasi, maksudnya ngebalas argumen aku tuh, aku yang kayak diem, kayak kalau aku lanjutin nanti ini jadinya pecah nggak gitu, maksudnya bisa meledak nggak gitu. Jadi aku mutusin begitu dia udah selesai ini argumen yang rada mungkin dia kesel dengan omonganku, aku usahain buat stop gitu loh Bu. Makanya dari situ aku kalau mau negur dia kayak nggak berani lagi Bu gitu. Oke, jadi Mbak Dina sebenarnya udah pernah negur, tapi feedback yang diberikan dia ini kayak nggak sesuai. Oke. Yang Mbak Mutia dan Mbak Anissa mungkin ada yang relate nih atau berada di kasus yang sama. Mungkin aku pernah relate sih sama yang dirasakan Badil, soalnya teman saya juga seperti itu. Dia sangat kekeh dengan kemauannya dia, dan dia itu, sedangkan dia kalau dihubungi itu sulit, dan itu juga sangat merugikan kelompok banget sih. Terus yang Mbak Anissa lakukan apa? Ya sudah diam saja atau enggak, ngomel-ngomel. Aku semua di grup itu marah-marahin kayak gini udah marah semua kan. Terus baru dia mau bergerak. Jadi harus temannya Mbak Anissa yang itu harus diomelin. Iya, harus ditatih. Kalau nggak gitu bingung. Kalau Mbak Mutia? Kalau saya sih Bu, saya juga punya pengalaman yang hampir mirip sama Mbak Adil. Saya juga punya teman kayak gitu. Bukan teman saya sih, maksudnya iya teman kelas, tapi bukan teman kelompok saya gitu. Temen kelompok saya, temennya kelompok di luar kelompok saya gitu. Tapi masih teman kelas saya gitu lah pokoknya. Seperti dia itu gitu. temannya Mbak. Iya, dia kayak suka curhat gitu. Kalau misal punya temen ini susah banget dihubungi gitu. Ya tahu sih kalau misal si cowok ini tuh udah deket sama sekolahnya, tapi si cowok ini, tapi sekolahnya itu nggak pasti gitu loh Bu, masih abu-abu, belum ngasih tanggal yang pas gitu. Kadang udah ngasih pun mundur gitu loh, jadi kan pastinya menyusahkan anggota kelompok tersebut gitu loh. Dan si cowoknya ini atau teman saya ini tetap kekeh atau maksain egonya di sekolah tersebut gitu. Sedangkan kalau misal ganti sekolah pun masih ada waktu, tapi kalau misal udah mepet ini kan nanti deadline-nya tanggal 12 ya kalau nggak salah itu. Kalau misal ganti sekolah sekarang kan udah nggak memungkinkan gitu. Sedangkan mereka sampai sekarang itu belum melaksanakan seminar seperti itu. Itu seminarnya ini
project kelas Iya, ya. project kelas. Oke, jadi itu sangat-sangat berpengaruh nggak sih buat betul. nilainya juga. Betul banget Bu. Iya. Nah, Mbak Adila sendiri ini kan tadi sudah negur tapi feedbacknya kayak gitu. Kira-kira apa? Ada temen lain nggak yang mungkin ngerasain sama nih kayak Mbak Adil tapi dia ini berani banget buat negur dia, kayak mungkin dia orangnya ceplas-ceplos gitu. Kalau teman ada sih Bu. Teman saya ini waktu itu satu kelompok sama saya. Jadi kita beberapa orang ya, saya lupa berapa orang, tapi waktu itu pernah pas kami lagi kerja kelompok bareng tuh, ini orang si yang nggak bisa, ini lain orang ya Bu, ya sini orang yang susah diajak kerja sama ini, kayak ibaratnya diserang sama teman-teman kelompok saya gitu loh Bu. Mereka speak up kayak kok kamu gini, terus pokoknya si orang ini sampai kayak nggak bisa bergeming lagi gitu Bu, gara-gara di speak up sama teman-teman anggota kelompok saya ini. Saya bagian yang kayak diam aja karena saya nggak bisa, saya takutnya entah nyakitin hati dia atau dia ngerasa nggak seneng gitu. Saya nggak bisa, saya nggak punya keberanian lebih kayak teman-teman kelompok saya itu gitu. Saya orangnya nggak enakan Bu, takutnya gimana sama dia. Jadi Mbak Adil ini nggak mau tegur karena gak enak gitu ya, menjaga hati dia. Tapi kalau Mbak Adil seperti itu, kira-kira temennya itu bakal terus kayak gitu nggak sih Mbak? Kayak dia kalau misal apa ya, nggak ditegur secara serius, misal kita negurnya kayak sambil bercanda nih, kan dia pastinya akan apa ya, mikirnya kayak nggak serius, main bercanda aja gitu. Itu menurut Mbak Adil gimana? Kalau ditegur sambil bercanda sih kayaknya dia akan ngiranya tetap bercanda ya Bu. Tapi kalau misalnya ditegur secara benar seperti teman-teman saya yang mungkin terlihatnya dari POV saya tuh kayak agak sedikit menyerang, tapi ya oke lah. Itu mungkin bisa menjadi bahan dia untuk merapihkan diri gitu loh. Jadi introspeksi diri buat dia. Tapi kalau misalnya nggak dibilang kayak yang saya lakuin, kayaknya dia nggak akan berubah ya Bu. Tapi Mbak Adil ini kayak udah capek banget ya sama temennya. Capek sih saya meskipun nggak di dalam kelompok yang seminar ini, tapi saya di kelompok yang satu lagi yang bisa dibilang ini juga jadi nilai UAS kami gitu. Jadi kayak mau di backup juga agak susah, soalnya bagian dia tuh susah nyari instrumen gitu Bu. Kebetulan instrumen kelompok kami itu nggak ada pendahulunya, jadi agak susah, dan dia juga nggak niat nyari juga Bu gitu. Mbak Mutia. Kalau saya sendiri gue paham sih perasaannya Mbak Adil nggak berani negur, mungkin karena Mbak Adil kan punya ikatan lebih kan, lumayan dekat sebagai teman gitu, berbeda sama teman kelas yang lain yang mungkin cuma sekedar teman kelas gitu loh Bu. Jadi ya mungkin lebih berani mengungkapkan isi hatinya karena ya mereka rasa nggak ada ruginya gitu kalau misal si cowok ini ngejauhin mereka gitu sih Bu. Dan juga mungkin ya si cowok kalau misalnya belum sadar ya parah sih mementingkan egonya gitu. Padahal seharusnya kan laki-laki lebih jalan logikanya kan gitu, lebih bisa memikirkan lah kira-kira kalau misalnya dia ngambil A konsekuensinya apa, kalau misalnya dia ngambil B konsekuensinya apa. Dia memilih untuk tetap lanjut di sekolah itu yang mana masih abu-abu gitu ya. Semoga saja segera berjalan lah sebenarnya, soalnya kan mepet deadline gitu. Kalau menurutku yang dikatakan Mbak Mutia itu benar, yang dirasakan Mbak Adil seperti apa. Karena kalau kita nanggepnya ngasih pendapatnya, omongan maksudnya serius, dia mungkin akan kena hati. Tapi kalau kita bercandain, itu dia tuh nganggepnya itu bercanda dan dia nggak bakal bisa paham itu. Dan mungkin soalnya saya mengalami di kelompok saya sendiri itu seperti itu. Mungkin di awal emang karena kurangnya komunikasinya itu berantakan. Soalnya kita itu sudah konfirmasi bahwa kita itu sudah mengadakan seminar, tapi di sana tetap menganggapnya itu bimbingan klasikal yang dimana dilaksanakan 2 kelas. Nah dari situ kita sudah itu
sudah bilang bahwa kita tuh maunya seminar, tapi di sana nganggapnya bimbingan klasikal seperti itu. Terus kita sudah mengajukan gimana kalau bimbingan klasikal aja, mengajukan ke dosen bahwa itu yang akan kita lakukan, tapi dosennya minta hal sesuatu yang lebih dari yang bisa mengembalikan nilai kita yang selain seminar, yaitu kita membuat project buat belajar itu yang lebih. Namun kita konfirmasi lagi ke sekolahan bahwa kita tuh mengadakan seminar itu, dan sampai sekarang juga masih abu-abu sih. Yaitu kesalahan kita, ngapain nggak ambil sekolah lainnya, tetap kekeh di situ, sedangkan di situ tetap abu-abu gitu. Kita pun juga bertanya, apakah kamu sebelumnya udah bilang kalau ini seminar apa belum, kok anggapannya seperti ini gitu. Udah bilang dari awal, emang kurang komunikasi lebih maju. Jadi perantara komunikasinya ini temannya Mbak Anissa yang Iya, jadi yang menjadi perantara antara kelompok kami dan sekolah tersebut adalah temanku ini, yang katanya temanku ini tuh alumni dari sana, yang mungkin mempermudah hal tersebut ya. Soalnya kalau temanku yang lain yang chat itu pasti balasan gurunya nanti saya beritahu ke yang muridnya itu. Jadi kita nggak bisa speak up lebih menjelaskan lebih detail karena beliau percaya kepada teman kami yang dari alumninya sana. Jadi menurut Mbak Anissa sendiri ini kayak buat menghadapi teman seperti itu perlu ditegur secara serius ya? Sudah serius sebenarnya. Sudah ditegur secara serius. Iya. Tapi bagaimana respon? Mengentengkan. Tetap mengentengkan. Menentangkan seperti apa Mbak kalau boleh tahu? Kayak suruh cak-cak itu lama. Oh berarti tetap nggak ada perubahan ya berarti kurang lebih. Iya, sudah di briefing, kamu bilang gini, masih ada besok aja gini. Tuh. Berarti nggak ini ya, nggak apa sih? Nggak tetap aja mau ditegur seperti apa, orangnya juga tetap bodo amat gitu ya. Iya, kelompokku tuh sudah bilang kan pada anaknya itu, kamu bilang gini biar nanti ibunya tidak salah paham gininya, sudah tahu alurnya nanti gimana seperti apa. Namun dia tuh masih kekeh bertanya, emang perlu ya gini ya perlu lah gitu. Nggak sigap ya berarti anaknya? Iya. Jadi dia tuh masih bingung mau apa. Dan kelompokku juga masih bingung sih ini seminarnya kapan. Oke, kalau boleh tahu yang temannya Mbak Anissa ini dengan Mbak Dini sama? Sama, kita bertiga kan kita sekolah. Oh iya, jadi permasalahan ini Aku sama. sudah ya? ngeh dari awal. Kayaknya sama deh Bu. Saya baru ngeh pas tadi diceritain sama Anissa. Oh orangnya ini sama gitu. Saya nggak tahu kalau bisa dia masuk ke kelompoknya Mbak Anissa juga. Iya. Yang saya dengar tuh dari POV temennya Mbak Anissa gitu. Terus saya dengar POV dari Adil sama Mbak Mutia tuh aku jadi aku jadi sadar ini Manusia Ini. problematik. Gitu. Itu kalau dari kelas gimana ya respon teman-teman yang lain? Kalau dari kelas, kalau dia ada di kelas Iya. gitu Bu. Kalau dia ada di kelas ya biasa aja sih Bu. Juga kan dia kalau di kelas datang terlambat, duduk gitu ya. Tapi kadang duduknya biasa. Nah, tapi kalau misalnya lagi ada misal kayak kemarin ya Mut ya, yang dia tiba-tiba masuk, kita lagi ngobrol sesuatu yang posisinya abis ngobrolin dia banget. Terus dia masuk kelas, itu posisinya udah pulang kuliah. Terus dia masuk kelas, ternyata ada barang yang ketinggalan. Terus kita posisinya abis ngomongin dia. Terus sama Mutia ini sama teman kita satu lagi tuh dijudesin gitu. Terus dia langsung kayak marah gitu. Ekspresinya Iya, responnya langsung kayak gimana dia? Langsung salam, tapi salamnya kayak rada udah marah gitu. mukanya kelihatan kalau misalnya dia lagi bad mood gitu. Saya di Terus situ nyindir aja sih. terus dia banting pintu gitu Bu. Jadi kayaknya dia walaupun di ini pakai non verbal, tapi kayaknya dia langsung paham kalau dia tuh emang salah gitu.
Oke, tapi meskipun dia paham, dia juga tidak ada nggak ada perubahan. nggak ada niat buat memperbaiki yang salah itu. Oke. Nah, kan ini Mbak Adil ini kan masalahnya dengan temen nih. Nah, di sesi counseling kali ini kita akan memakai teknik kursi kosong. Nanti saya akan mengarahkan ya Mbak Adil. Jadi teknik kursi kosong nanti Mbak Adil ini kan ada kursi nih. Mbak Adil bisa hadap ke sini. Nah, di kursi kosong ini Gimana kalau nggak kan, gini? kan masalah Mbak Adil ini dengan temannya Mbak Adil. Mhm. Nah, jadi kita akan menerapkan teknik top dog dan top dog underdog. Nah, nanti Mbak Adil ini berdialog. Oh, berdiri. Berdialog dengan Mbak Adil kan kayak bingung kan gimana caranya mau ngomongin dia. Nah, nanti Mbak Adil apa yang ada di dalam pikiran Mbak Adil itu Mbak Adil Mbak Adil sampaikan. Nah, bayangkan di sini ini temannya Mbak Adil. Kemudian nanti Mbak Adil habis dari situ, Mbak Adil sudah ke sini. Mbak Adil mengutarakan jawaban apa yang ingin Mbak Adil terima dari dia. Dapat dipahami? Berarti saya di sini bicara apa dulu, Bu? Apa yang ingin Mbak Adil sampaikan ke dia, kayak tanya kenapa dia begini, atau misal Mbak Adil udah langsung mau ngomongin deh, kamu tuh jangan gini. Kamu tahu nggak sih teman-teman tuh juga keberatan kalau kamu sikap kamu yang kayak gini. Gitu. Berarti kalau saya di sini, saya sebagai dia. Iya. Oke. Oke, Mbak Anissa dan Mbak Mutia bisa mengamati ya teknik counseling kali ini. Saya mulai ya, Bu. Iya. Kamu tahu nggak sih, kayak yang kemarin udah aku omongin beberapa kali ke kamu, kalau misalnya kalau dikasih tahu tentang tugas-tugas tuh ya dikerjain, jangan cuma sip doang. Kalau kayak gitu juga aku bisa. Ini kan tugas bersama demi nilai kita juga. Aku bisa aja nge-backup kamu, tapi kan kalau terlalu banyak kayak tugasmu yang sekarang kan juga capek, yang sibuk gak cuma kamu gitu loh, juga teman-teman yang lain. Kalau bisa kamu di dalam kelompok yang lain, tolong banget sebagai sesuai porsimu aja. Kalau emang nggak bisa ya udah, nggak usah egois, nggak usah ini. Kasihan teman-teman yang lain juga, nanti nilainya gimana? Mereka udah berusaha, mereka ngerjain laporan, mereka ngerjain modul, mereka ngerjain materi segala macam. Kan itu bagian usaha dari mereka buat nilainya bagus. Ya kalau misalnya yang egois cuma kamu ya gimana? Kasihan kan mereka. Kalau kamu masih punya hati mah ya harusnya kamu kasihan sih harusnya. Nah, nanti Mbak Adil udah kesini. Nah, Mbak Adil kayak jawab apa yang Mbak Adil sampaikan nanti. Sebagai dia ya. Iya. Nah, nanti saya harap ini tidak hanya terjadi satu kali putaran saja. Dapat dipahami? Oh iya. Ya kan aku respon dengan sip atau oke atau segala macam itu demi nenangin kamu, biar kamu nggak bawel nyuruh aku ini itu. Kan kalau kayak gitu kan agak risih juga disuruh ini itu buat ngerjain. Ya aku tahu sebagai porsi di kelompok ya aku harus ngerjain, tapi kan aku juga sibuk kerja dan lain-lainnya. Aku juga pasti bakal kerjain, tapi ya maaf kalau misalnya mepet deadline, karena kan aku juga punya kesibukan yang lain, gak cuma ini itu. Juga soal tadi yang kelompok seminar tadi, aku udah usaha sebagai diriku buat ngasih tahu sekolahku gini-gini, tapi ya aku nggak tahu kalau misalnya ada terjadi miskom antara sekolah dengan gurunya, itu kan itu udah bukan tanggung jawabku lagi. Bisa kontak lagi.
Badil menjawab tanggapan dia tadi? Kalau misalnya soal nenangin ya nggak perlu nggak sih, kamu nggak perlu nenangin aku cuma mau kamu tuh ngerjain apa yang udah menjadi tugasmu, ngerjain semuanya. Kamu nggak perlu kalimat penenang kayak oke sip dan lain-lainnya, tapi aku cuma mau kamu kerjain, udah nilai kita selesai aman, ya udah. Ya aku tahu kalau misalnya kamu itu sibuk kerja, kan yang punya kesibukan gak cuma kamu, aku juga punya kesibukan, teman-teman kelompok lain juga punya kesibukan, tapi kita tetap ngeluangin waktu buat ngerjain. Juga kalau misalnya kamu kerja, emang kerjamu apa sih? Kan yang aku tahu kerjamu sebagai barista. Udah, barista emang selalu ada tamu-tamu yang datang ke coffee shopmu kan? Enggak, kamu masih bisa buat ngerjain tugasmu, kamu bisa ngerjain ini itu. Kalau misalnya memang coffee shopmu lagi rame, ya udah nggak apa-apa, itu kan paling cuma sehari 2 hari. Aku bukan maksud ngerendahin ya, tapi kan itu nggak terjadi selalu gitu loh. Pasti ada jeda di mana kamu itu punya waktu istirahat atau ganti shift, itu bisa kamu isi buat ngerjain tugas gitu loh. Nggak, yang sibuk nggak cuma kamu, yang mau di ngertiin itu juga bukan cuma kamu doang. Kita di tugas kelompok, kita di anggota kelompok, kita di dalam kelas juga mau di ngertiin. Nggak cuma kamu, nggak boleh egois aja jadi orang. Ada yang Mbak Adin harapkan dari kayak tanggapan dia itu, Mbak Adin maunya gimana? Ya oke, kalau kayak gitu sorry atas semuanya. Aku nggak tahu ternyata yang mau di ngertiin semua orang. Aku juga agaknya nggak paham kalau misalnya udah nyentuh di titik egois banget sama semua orang. Aku minta maaf sama kamu, aku mau minta maaf sama semua orang karena aku udah ngerasa gak seharusnya aku kayak gini. Aku juga mau minta maaf karena udah ngebebanin orang banyak, bikin huru hara ini itu, gak bisa ngehandle tugasku juga. Aku tahu aku berharap aku bisa introspeksi lebih ke diriku sendiri juga. Aku berharap aku bisa lagi ningkatin manajemen waktu. Meskipun aku kerja, aku masih harus bisa meluangkan tugas-tugasku yang lain juga. Semoga aku juga nggak terlalu ngegampangin apapun itu yang udah dikerjakan teman-teman, dan yang ingin teman-teman harapkan ke aku juga semoga aku nggak ngegampangin. Ada yang mau disampaikan waktu itu? Sudah, bisa kembali. Oke, tadi kan sudah makan tekniknya. Gimana perasaan baru, udah lega atau ada yang masih mengganjal nih? Sudah lega sih Bu, over. Sudah lega. Nah, tadi kan sudah itu. Kira-kira Badil sudah tahu belum kayak apa yang harus Mbak Adil lakukan ke dia nanti? Yang harus saya lakukan ya harus berani bicara sih ke dia, karena kan dia mungkin sejauh ini cuma dapat sindiran doang dari teman-temannya, kayak atau cuma dapat bercanda-bercandaan soal dia yang kayak gitu. Mungkin aku harus berani speak up ke dia face to face, 4 mata sama dia, buat kayak dia tuh harus tahu ternyata dia udah sejauh ini dan udah ngegampangin banyak hal gitu. Dari Mbak Mutia, kira-kira apa yang Mbak Mutia setelah mengamati teknik? Saya sih mungkin saya mau ngasih advice aja buat kamu. Saya sih mungkin Mbak Adil Mbak Adil ini kan teman dekatnya, jadi mungkin si
Oh iya sih, yang bersangkutan ini mungkin bisa jadi lebih menerima saran dari Mbak Adil daripada dari temen yang nggak dikenal ya. Nah, maka dari itu advice Mbak Adil bisa mungkin pelan-pelan ngasih tahu gitu. Soalnya kan Mbak Adil kan teman dekatnya gitu, jadi mungkin Mbak Adil bisa ngilangin rasa sungkannya sedikit, bisa kasih tahu pelan-pelan gitu. Nah kalau misal udah Mbak Adil ngasih tahu nih, kalau misalnya dia ternyata nggak menerima atau menolak sarannya Mbak Adil, baru Mbak Adil mungkin bisa udah berhenti aja gitu. Anissa bagaimana? Oke, saya setuju sih sama Mbak Mutia. Soalnya kalau teman dekatnya mungkin dia lebih mengerti ya, bisa dibilangin. Tapi kalau aku sendiri, kita cuma sekedar temen aja, bukan kayak tahu hari-harinya tuh enggak. Jadi kayak mau kebilangin kelompokku pun juga bingung mulainya dari mana. Ini sudah diginiin kok nggak paham gitu. Nah, jadi Mbak Adil sudah mengerti ya. Terus tadi sama Mbak Mutia juga dikasih penguatan kalau dibilangin. Jadi Mbak Adil ini harus mengurangi rasa gak enaknya Mbak Adil gitu. Jadi Mbak Adil harus ngomong secara serius supaya dia ini bisa bener-bener tahu gitu, dan dia taunya tuh nggak dalam berupa sindiran atau gimana. Nanti kalau misal dia kayak dibilanginnya secara nyindir atau bilanginnya di belakang gitu kan, dia pasti tambah kesel ya. Dan jadi harus dibilangin secara langsung dan serius. Oke, dari sisi konsep kali ini apa sih yang kalian dapatkan, kayak pandangan baru apa, insight baru apa yang kalian dapat? Dimulai dari Mbak Adil selaku konsultan. Kalau dari saya jadi agak punya sedikit keberanian untuk mengungkapkan ke teman saya ini. Juga saya dari konseling ini saya dapat kalau misalnya saya harus banget ngurangin rasa sungkan saya, supaya ya meskipun entah nanti kejadiannya seperti apa, tapi saya harap saya bisa ngebantu dia merubah dirinya sedikit gitu, menyadarkan dia. Saya gitu sih Bu, harus punya, maksudnya yang saya dapetin itu dari konseling ini. Terus dari Mbak Adil gimana perasaannya sekarang? Sudah lega atau ada yang mau disampaikan lagi? Kalau dari saya sudah lega, saya jadi punya sedikit gambaran apa yang saya akan ungkapkan nantinya ketika saya jadi bicara serius sama itu orang. Mbak Mutia, insight baru apa yang Mbak Mutia dapat, dan bagaimana perasaan Mbak Mutia setelah mengikuti sesi konseling? Saya sih lega dan juga happy ya Bu, bisa membantu, mungkin sedikit membantu Mbak Adil gitu, beri saran Mbak Adil. Dan insight saya sendiri yang saya dapatkan itu, kita nggak bisa selalu mengedepankan ego, karena perkuliahan ini apalagi dalam kelompok itu nggak hanya tentang kita gitu, ada orang lain yang di situ juga ya bisa dirugikan atas tindakan kita kalau misalnya kita semena-mena gitu. Dan juga orang lain kan juga bayar kuliah gitu, mungkin kalau misal menurut kita itu terlalu sepele bisa jadi berarti buat orang lain gitu. Dan juga mungkin kalau saya dapat sesuatu dari Adilnya sih, mungkin bisa lebih berani untuk menegur sesuatu hal yang salah gitu. Itu nggak mengedepankan rasa sungkan gitu. Yang sangat bagus. Iya. Oke, Mbak Anissa? Saya setuju sama Mbak Mutia. Mungkin dari sini aku juga jadi tahu sih apa sih ternyata dari kecerobohan dari satu kelompokku ini tidak hanya berpengaruh tidak baik dengan kelompokku aja, tapi juga sangat berpengaruh pada temannya. Contohnya dari Mbak Adil juga merasakannya dampaknya, keresahannya juga seperti itu. Jadi juga tidak hanya kelompokku aja. Sudah cukup. Mbak Anissa, ada yang mau disampaikan lagi? Oke, nah sesi konseling kali ini kan sudah hampir 45 menit ya, udah 43 menit. Sudah 45 menit banget. Oke. Jadi sesi konseling kali ini bisa kita cukupkan terlebih dahulu. Sebelumnya izinkan saya untuk menyimpulkan beberapa hal dari konseling kali ini. Jadi
konseling kali ini kan kelompok dimana kita membahas permasalahannya Mbak Adil. Nah, Mbak Adil ini ada masalah dengan temannya Mbak Adil ini kayak susah nih, diajak kerjasamanya susah, terus Mbak Adil jadi bingung kan gimana cara negur dia. Nah, dari sisi konseling kali ini Mbak Adil jadi tahu Mbak Adil ini harus ngapain. Mbak Adil harus ngomong dengan dia, bilangin keresahan bilangin kalau perilaku dia yang seperti itu salah gitu. Jadi kesimpulan kali ini apakah ada yang ingin diluruskan atau Saya rasa sudah cukup sih Bu, dan sudah betul. oke. Nah, karena sudah 45 menit, maka kita cukupkan dan akan kita lanjut di sesi konseling kedua nanti. Nanti saya akan hubungi kalian ya untuk hadiah apanya. Kalian bersedia? Bersedia. Oke, sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi? Putih banget ya. Sudah? Oke. Sama bisa kita akhiri. Terus saya juga ingin mengapresiasi bahwa kalian itu sudah mau kesini dengan sudah percaya kepada saya begitu, oke. Mbak Adil juga sudah mau bercerita dengan terbuka. Oke, terima kasih. Silakan melanjutkan Terima kasih aktivitasnya. terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama. Amin. Sama ya.